Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Paja sebagai moderator kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI dan peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk bagian A, tantangan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Ada 3 sikap yang perlu kita tanamkan dan jadikan pegangan setiap warga negara Indonesia. Di antaranya, saling menghormati perbedaan, mempertahankan kebersamaan, menaati aturan, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, mengamalkan nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Peran warga negara dalam menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. 1. Kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan sendiri adalah kunci dalam mempertahankan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara. 2. Pengertian bela negara. Pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijawai oleh kecintaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelin dari kelas 10 IPA 4. Ancaman dan gangguan pertahanan keamanan negara. A. Dari luar negeri. 1. Agresi. 2. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. 3. Spionase atau mata-mata. 4. Sabotase. 5. Aksi teror dari jaringan internasional. B. Dari dalam negeri. 1. Pemberontakan bersenjata. 2. Konflik horizontal. 3. Aksi teror. 4. Sabotase. 5. Aksi kekerasan yang berbau sara. 6. Gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. 7. Pengerusakan lingkungan. Dasar hukum bela negara. Bela negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Dasar hukumnya diantara lain adalah TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadilan warga negara untuk melakukan bela negara. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Segala usaha yang dilakukan untuk membela negara mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Itu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai usaha untuk pembelasan negara. 1. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotisme, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan. Kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang dapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa atau MENWA. Setelah memasuki resimen tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Begitu juga siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran, seperti contohnya organisasi PMR. Yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan keamanan rakyat prajurit, dan TNI dan Polri merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan keamanan negara. Lalu yang terakhir, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, ataupun bencana lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahman Ramadana akan melanjutkan materi manfaat bela negara, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh,
menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Apa penyebab adanya gerakan separatis berkaca kepada sejarah dalam dan luar negeri? Potensi gerakan separatisme yang ada di Indonesia disebabkan oleh dua pendekatan, yakni pendekatan kultural dan struktural. Pendekatan kultural meliputi keragaman etnik, budaya, dan agama, sedangkan pendekatan struktural meliputi ekonomi, politik, dan hukum. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari kelompok 6. Bagaimana tantangan eksternal yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI? Jadi, tantangan eksternal yang akan dihadapi yakni adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi, budaya asing semakin mudah masuk ke Indonesia. Lalu, interpretasi asing. Interpretasi asing ini bisa mewujud dalam banyak hal, termasuk konflik teori atau wilayah. Lalu, jaringan narkoba internasional. Jaringan narkoba internasional menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasarnya. Itu saja yang dapat kami simpulkan dari pertanyaan kelompok 6. Lalu, ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, tantangan seperti apa yang mencakup 3 sikap yang perlu kita tanamkan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Menurut kami, contoh-contoh sikap dasar yang perlu ditanamkan dalam upaya menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, yaitu menghormati perbedaan, mempertahankan kebersamaan, dan menaati aturan. Akhirnya, kita telah di penghujung materi. Terdapat beberapa poin penting yang kami sampaikan di dalam materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi yang kami berikan, dan terima kasih kepada semua orang yang sudah menyaksikan presentasi kami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.